Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para peserta Bang Kakak semuanya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa ya, di Zoom satu doa ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ya dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih. Dan barang siapa yang beristiqomah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memiliki dua keistimewaan. Ya, keistimewaan pertama, ketika dia sakit, ya maka apa yang dia istiqomahkan itu tetap dicatat walaupun dia tidak bisa melakukannya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi misalnya satu saat ya kita nggak tahu nasib kita seperti apa kalau Allah uji kita dengan sakit, kemudian kita nggak bisa ngikuti link Zoom ini lagi, ya barangkali kita akan terus dicatat oleh Allah mengikuti Zoom ini. Itu kan Masya Allah. Yang kedua, ketika kita safar. Ya, jadi ketika kita safar, misalnya abang kakak semuanya safar, nggak bisa mengikuti Zoom ini juga, ya. Tapi karena setiap hari ngikuti, maka pada saat safar itu, insya Allah tetap dicatat abang kakak semua mengikuti Zoom satu doa ini. Ya, itulah dua keistimewaan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang secara istiqomah melakukan sesuatu. Bayangkan kalau misalnya ada satu orang yang ya barangkali ditakdirkan Allah untuk tidak sadar ya, koma ya. Kalau di rumah sakit itu ada beberapa kasus itu kan, ada orang diuji sakit terus nggak sadar selama beberapa bulan, bahkan ada yang beberapa tahun. Ya, di Malang ini dulu ada yang sampai dalam kondisi tidak sadar, koma, vegetative state selama beberapa tahun. Maka kalau dia melakukan keistiqomahan ibadah sebelumnya, maka selama beberapa tahun itu, walaupun dia nggak pernah ke masjid, nggak bisa baca Quran, tapi Allah senantiasa mencatat ya pahalanya, sebagaimana dia ketika dia sehat. Ya. Makanya Bang Kakak semuanya kita syukuri ketika kita bisa melakukan amal ibadah secara istiqomah. Pada kesempatan pagi ini izinkan saya membahas satu topik ya. Mohon maaf, saya bikin satu topik yang saya ambilkan dari, sudah terlihat ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan membahas satu topik yang ini merupakan sebetulnya nasihat khusus ya yang diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi judul ini diambilkan dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan disebarkan oleh beliau kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, yaitu apa? Judulnya Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ya. Jadi kalau kita pingin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mau menjaga Allah. Apa itu menjaga Allah? Nanti kita akan, insya Allah akan bahas sama-sama. Ya. Abdullah bin Abbas ini memang luar biasa sekali. Ya. Jadi beliau ini sahabat sepupu juga ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena anak pamannya ya. Jadi Ibnu Abbas itu anak pamannya Rasulullah, jadi sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal memang sejak kecil, sejak muda itu sangat pandai, terutama dalam hal Al-Quran. Karena memang Ibnu Abbas ini didoakan khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, didoakan akan menjadi seorang yang faqih kepada agama, faqihu fiddin, ya, dan juga didoakan menguasai ilmu takwil, yaitu ilmu tentang menafsirkan Al-Quran. Itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasehati Abdullah bin Abbas. Ya. Ini penggalan hadisnya ya. Ihfadillaha yahfazka.
Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini hadis panjangnya seperti ini, ya. Jadi satu ketika Rasulullah sedang berdua dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Ada yang mengatakan ketika itu mereka berdua sedang ada di atas unta. Ya. Jadi kita kalau sama anak kita, ya sama antara ya, senior dengan anak muda, itu kita sunnahnya memang ketika bersendirian itu kita kasih nasihat-nasihat, ya, bagaimana yang diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Nah, ya gulam, wahai anak pemuda gitu ya, anak kecil gitu ya. Aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Ya, ini kalimatnya luar biasa nih, karena memang Rasulullah itu punya satu keistimewaan ya. Rasulullah itu punya satu mukjizat. Ada yang mengatakan mukjizat, ada yang mengatakan kelebihan dari Allah yang disebut dengan jawami al-kalim. Kalimat-kalimat yang sederhana tapi membekas, gitu ya. Kelebihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pilihan-pilihan kata dari Rasulullah itu luar biasa. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya dia Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidahu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah itu selalu di hadapan kamu. Ya. Jadi kalau kita ingin Allah itu selalu di hadapan kita, Allah itu selalu membersamai perjuangan kita, selalu membersamai kita dalam masalah, selalu membersamai kita dalam hidup ini, maka kita diminta untuk menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidahu tujahak. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu hendak minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, beristi'anah, mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Jadi kalau kita punya hajat, kita mau minta, minta sama Allah. Hatta para salafus saleh itu minta garam di dapur aja minta sama Allah. Nah, ini ketauhidan yang bulat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Bahkan hal-hal yang sepele aja. Misalnya para abang kakak semuanya, ya Allah, saya itu kehabisan garam. Ngomong aja sama Allah minta garam. Walaupun pada akhirnya kita berikhtiar dan seterusnya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan garam yang kita dapatkan itu garam yang berkah. Ya. Jadi minta sama Allah. Kalau kita butuh pertolongan, sebelum kita mikir orang, sebelum kita mikir teman, sebelum kita mikir sahabat, kita mikirkan Allah dulu. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu ingin beristi'anah, meminta tolong, minta tolong sama Allah. Apa kata Rasulullah SAW membesarkan hati Ibnu Abbas yang masih kecil ini? Wa'lam, ketahuilah. Ya. Annal ummata lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat di dunia ini bersatu memberimu suatu keuntungan, kebaikan, gitu ya, maka kamu nggak akan peroleh selain apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Jadi kita nggak usah khawatir. Ya, apa yang terjadi kepada kita, itulah apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Walaupun seluruh dunia bersatu, gitu ya, mau memberikan kita satu keuntungan, keuntungan itu nggak akan pernah kita dapatkan kecuali apa yang sudah ditetapkan untuk kita. Ya, walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaik. Dan sebaliknya, seandainya seluruh umat di dunia ini ingin memudorotkan kita sedemikian rupa membahayakan kita, maka hal itu nggak pernah bisa menyentuh kulit kita kalau Allah tidak menetapkannya untuk. Ya, walaupun misalnya ada desingan peluru yang wah musuh itu menghujani kita dengan desingan peluru, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, satu peluru pun tidak akan pernah menembus kita. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang di saudara-saudara kita di jalur Gaza. Ya,
Jadi walaupun Anda mau ditank kayak apapun, mau diberondong peluru kayak apapun, kalau Allah belum menetapkan kita mati kena peluru, ya kita tidak akan pernah bisa bisa kena peluru satu pun, walaupun kita diberondong dengan ribuan peluru. Ya, ini Masya Allah ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah menasehati secara private kepada Ibnu Abbas. Jadi kita harus yakin ya bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan seluruh umat mau bersatu kayak apa udah menjatuhkan kita, nggak akan pernah jatuh kita. Ya. Dan sebaliknya seluruh umat bersatu mau ngasih kita keuntungan pun tidak akan pernah bisa memberikan kita keuntungan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Ya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih, ya. Jadi kita harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, senter kalimat ini itu ada pada awalnya itu ihfadillaha yahfadka. Jika kita ingin dijaga sama Allah dimanapun kapanpun, maka kita harus apa syaratnya? Syaratnya menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bentuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Para ulama mengatakan yang pertama, ya, kita harus menjaga sholat. Itu yang pertama. Jadi syarat kita mau ditolong sama Allah, apa yang pertama? Kita harus menjaga sholat. Diusahakan kalau yang laki-laki tentu di masjid. Ya, ini sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya, laki-laki soleh itu sholatnya ya di masjid, kecuali ada uzur, ya kan? Kecuali laki-laki solihah, ya itu baru sholatnya nggak di masjid. Kalau laki-laki soleh itu sholatnya di mana? Di masjid. Ya. Jadi bentuk-bentuk menjaga Allah itu apa sih? Kalau disampaikan oleh para ulama, menjaga. Yang kedua menjaga bersuci, ya kan? Menjaga bersuci, menjaga wudhu. Ada satu sahabat Rasulullah SAW itu yang sangat terkenal sekali menjaga wudhu, siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Ya, jadi beliau itu istiqomah sekali menjaga wudhu, kemudian setelah berwudhu selalu sholat 2 rakaat syukur wudhu itu, maka beliau didengarkan terompahnya oleh Rasulullah di surga pada saat Isra Mi'raj, padahal orangnya belum meninggal, ya, tetapi terompahnya sudah didengarkan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin menjaga Allah agar Allah menjaga kita, jaga sholat kita, ya, jaga semuanya ya. Sholat tuh macam-macam waktunya, rukunnya, ya, dan seterusnya. Terus jaga wudhu, wudhu yang baik, sesempurna mungkin. Ya, jadi kalau kita ingin dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, jaga wudhu kita sesempurna. Yang ketiga apa? Menjaga kepala dan menjaga perut. Ya, jadi bentuk menjaga kepala itu apa bentuknya? Menjaga pendengaran kita dari maksiat, menjaga penglihatan kita dari maksiat, menjaga lisan kita dari berbagai maksiat, keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan menjaga perut itu apa? Menjaga apa yang di dalamnya, ya, termasuk menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Yang paling bahaya itu syirik kepada Allah. Mensekutukan Allah itu penyakit hati yang paling besar. Riya, ya, syirik kecil, suka pamer, pengen dipuji manusia. Turunannya riya itu ada sum'ah, ada ujub, ya, merasa berbangga diri, pengen didengerin orang, itu kan. Apalagi penyakit hati sombong, ya, al-kibr, sombong, kemudian iri, dengki, tidak bersyukur, kufur nikmat, itu semua penyakit-penyakit hati, harus kita jaga. Ya. Kemudian menjaga juga perut dari apa? Dari makanan dan minuman yang haram, ini hati-hati sekali. Jadi kalau kita pengen dijaga Allah, kita mau ditolong Allah, ya, maka kita harus jaga betul, ya, perut kita dari makanan yang haram, minuman yang haram. Ya, itu bentuk dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga lisan dan kemaluan, ya. Jadi lisan kita dijaga karena banyak orang itu yang kata Rasulullah masuk neraka karena apa yang ada di antara dua jenggot, maksudnya kumis sama jenggot, yaitu lisan, dan dua kaki, ya, maksudnya kemaluan. Hati-hati sekali.
Yang kelima, ya menjaga ilmu agama. Ya, termasuk kita secara rutin ini ya subuh tiur ini salah satu bentuk kita ihfazillah, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga betul keistiqomahan itu. Ya, ibarat kalau di buku Atomic Habits itu mungkin ada yang sudah pernah baca ya. Di situ ada cerita saya melihat penulisnya, saya melihat orang yang memecahkan batu dengan pukulan gitu ya. Memecahkan batu dengan pukulan. Pukulan pertama belum pecah, pukulan kedua belum pecah, terus saya ngelihat selama berhari-hari sampai kemudian di hari kesekian pecahlah batu itu, mungkin di pukulan yang misalnya 2000 kali gitu. Ya, apakah pukulan terakhir yang ke-2000 itulah yang memecahkan batu? Tentu tidak. Ya, tetapi pecahnya batu itu adalah gabungan dari pukulan nomor 1 sampai pukulan ke-2000. Ya, seperti itulah kira-kira rantai keistiqomah. Ya, jadi jangan-jangan pertolongan Allah ini nggak datang gara-gara kita males-malesan, kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang join, kadang enggak gitu ya. Akhirnya pertolongan pun juga kadang datang, kadang enggak gitu ya. Karena kita tidak istiqomah ya dalam menjaga ibadah, menjaga ilmu agama, menjaga tolabul ilm ya, termasuk dakwah dengan ilmu yang diajarkan kepada orang. Ya, ini bentuk dari ihfadillah, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus banyak ini. Nah, selanjutnya Bang Kakak semuanya, apa yang akan dijaga? Kan tadi kan ihfadillah ya fadka. Kalau kamu menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ya, menjaga Allah tadi sudah jelas definisinya. Sekarang yahfazka. Apa yang dijaga oleh Allah? Yang pertama, kata para ulama, akhir hadis ini adalah dijaga dari gangguan makhluk. Ya, makhluk itu semuanya, ya manusia yang jahat, ya misalnya rampok, pencuri, ya kemudian apalagi ya dari makhluk-makhluk, dari binatang buas, ya itu yang kemudian membuat kita misalnya celaka gitu ya. Sehingga kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau dijaga dari makhluk. Halo, tes. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Lahu mu'aqqabatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di mukanya dan di belakangnya ya. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala cara menjaga kita dari makhluk itu adalah kita akan dikirimi malaikat yang jaga kita. Masya Allah ya. Secara bergiliran loh ya. Jadi kita akan dikirimi malaikat yang jaga kita seperti panjenengan atau abang kakak semua kalau lihat apa tentara, markas tentara itu loh, itu kan dijaga secara bergiliran kan. Jadi siapapun yang masuk itu mikir itu ya. Karena pasti ada penjaganya di depan itu. Nah, sama dengan ini janji Allah kepada orang-orang yang menjaga Allah, ihfadillah yahfazka, adalah maka Allah akan kirimkan malaikat-malaikat yang tidak kelihatan, yang secara bergiliran menjaga dia baik di depannya, di belakangnya. Yang malaikat-malaikat ini dengan perintah Allah akan menjaga kita dari makhluk. Ya, apa itu manusia yang jahat, manusia yang dengki, atau dari binatang-binatang yang berbahaya. Gitu ya. Makanya banyak tuh kisah-kisah di kitab-kitab para ulama, para sahabat. Misalnya ada sahabat itu yang pada saat menaklukkan Afrika ya. Pada saat menaklukkan Afrika itu kan di hutan belantara itu banyak binatang buas. Nah, ketika mereka ini sholat, ya sahabat ini sholat dengan sahabat-sahabat lain, itu didatengin singa itu. Itu singa itu di cerita-ceritanya para ulama itu betul-betul sama sekali nggak ada yang berani mendekat. Bahkan ada yang duduk aja di sampingnya, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya karena ini, ya yahfazunahu min amrillah. Jadi para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi para abang kakak semuanya, ini salah satu faedah ya. Ketika kita menjaga sholat kita, wudhu kita, menjaga hati kita, menjaga perut kita, menjaga lisan kita, menjaga thalabul ilm kita, dakwah kita, maka kita akan dijaga dari makhluk. Ya. Yang kedua, menjaga kekuatannya di masa tua. Nah, ini Masya Allah. Ya, Asma binti Abu Bakar itu, ya anaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu ini masyhur ini kisahnya. Umurnya 100 tahun itu giginya nggak ada yang tanggal sama sekali. Ya, jadi beliau ini termasuk sahabiah yang luar biasa ya, yang sangat menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika sudah tua, ya rupanya beliau ini fisiknya itu prima itu ya, masih 100 tahun tuh giginya nggak ada yang tanggal. Ya, saya punya seorang dosen ya, tapi beliau sudah meninggal karena kena COVID ya. Nah, itu ayahnya itu umurnya hampir 100 tahun, 90 berapa gitu. Dan ayahnya ini sama sekali nggak pikun, abang kakak. Kenapa? Karena ayahnya ini penghafal Quran. Ya, jadi salah satu faedah orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Quran itu ketika masa tuanya itu dipelihara dari demensia, dari kepikunan. Itu ayahnya teman saya dokter, ya, sudah meninggal beliau karena kena COVID ya. Beliau tuh sering cerita, bapak saya itu udah 90 berapa itu usianya ya. Udah hampir seperti Asma binti Abu Bakar ini, tapi nggak pikun sama sekali. Kenapa? Ya, karena beliau menjaga hafalan Qurannya. Masya Allah ya, ini motivasi tersendiri buat kita. Jadi selain kita mendapatkan pahala dari Allah, ada bonusnya. Apa itu? Allah menjaga kita di masa tua kita. Ya, ini kata-kata seorang salaf. Hadhil jawarih hafidnaha anil ma'asi fis saghar wa hafidhahallahu alaina fil kibar. Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu aku tua. Jadi abang kakak yang masih muda-muda ini harus jaga itu hak-hak Allah ya, supaya nanti di masa tua itu masih kuat gitu. Ya, nah ini Masya Allah ya. Jadi harus harus menjaga Allah agar salah satu hikmahnya, salah satu apa kata para ulama keuntungannya gitu ya, benefitnya yang kita dapatkan ketika kita masih muda, pemuda-pemuda yang pada saat mudanya menjaga Allah itu ternyata ketika mereka ini sudah tua itu dijaga kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Yang ketiga sekarang, ya, orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan dijaga keturunannya. Ya, dan ini keturunannya nggak cuma satu keturunan ya. Keturunan anak cucunya terus ke bawah gitu ya. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soli. Ya, ini dalilnya. Jadi orang yang soli itu, ya, maka salah satu keuntungannya adalah dijaga keturunan-keturunannya. Ya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, barang siapa seorang mukmin itu mati, ya, kemudian dia menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga keturunan-keturunannya. Nah, ini penting, ini ilmu parenting yang paling penting ini. Ya, saya pernah ngisi satu seminar parenting gitu ya. Kemudian ada seorang yang bertanya, anak saya ini hafid Quran, ke kuliah di salah satu universitas terkemuka lah di Indonesia ini. Tapi kok kadang-kadang sholat aja harus disuruh, dioprak-oprak, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal semuanya sudah saya coba lakukan. Ya, dan saya bilang, Pak, kesolehan anak itu bukan hanya permasalahan kesolehan anak. Tapi kesolehan anak itu juga kesolehan orang tuanya, gitu ya. Nah, setelah acara, orang itu akhirnya nemuin saya dan dia nangis gitu. Iya dok, saya tuh mungkin masih banyak maksiat. Terutama maksiat-maksiat yang tersembunyi. Saya mungkin di depan orang kelihatan solih gitu ya.
tapi di belakang orang saya itu melakukan maksiat-maksiat yang tersembunyi, kemudian dia nangis. Ya Masya Allah, itulah salah satu cara kita bagaimana menjaga keturunan kita. Dengan cara apa? Menjaga diri kita sendiri. Ya, bahkan di surat Kahfi ini ada yang menafsirkan tuh bukan ayah mereka langsung ya, tapi harta ini sebetulnya sudah turun temurun sejak kakeknya, kakek buyutnya itu dijaga terus sama Allah Subhanahu Wa Taala harta ini. Ya karena memang anak-anak ini adalah keturunan-keturunan orang-orang yang solih. Jadi kalau abang kakak semuanya pengen anak cucu kita ya, bahkan kalau orang sekarang nyebutnya sampai 7 turunan gitu ya, pengen dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kita harus juga menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini satu hikmah ya kenapa kita harus menjaga Allah. Ihfazillaha yahfazka, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah keturunan-keturunan kita. Ya. Sa'id bin Musayyib ini pernah mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Wahai anakku, aku selalu memperbanyak salatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjaga kamu. Masya Allah ya. Jadi, wahai anakku, aku ini selalu menjaga salatku. Tujuannya apa? Supaya atas lantaran aku menjaga salatku ini, Allah akan menjaga kamu. Jadi bagi abang kakak yang sudah punya anak, mari kita jaga Allah. Jaga sholat, jaga wudhu, semuanya lah yang tadi saya sebutkan di depan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita punya anak tuh jauh dari kita. Kayak anak saya ada yang kuliah, ada yang mondok, jauh. Nggak mungkin kita awasi 24 jam. Hanya Allah lah yang tidak pernah tidur, yang bisa mengawasi anak kita selama 24 jam. Kita serahkan penjagaan anak kita kepada Allah. Caranya gimana? Supaya Allah menjaga anak kita. Caranya kita jaga ya Allah dengan cara menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, Allah akan menjaga agama dan iman. Ya, maksudnya apa? Allah akan mudahkan kita untuk terus menjaga hidayah. Ingat para abang kakak semuanya, menjaga sunnah di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Menjaga hidayah itu berat. Bahkan ada yang wah luar biasa menutup aurat, tiba-tiba ada masalah dibuka auratnya. Banyak kan kasus kayak begitu ya. Ya ada yang mohon maaf mohon maaf sekali, ini bukan untuk membicarakan seseorang, saya nggak sebut nama. Ada yang sudah bagus-bagus gitu kan, dikasih suami seorang hafid Quran, ternyata ada masalah, pindah agama, dilepas lagi hijabnya. Banyak kasus kayak begitu juga. Jadi menjaga Allah itu seperti menjaga aurat itu menjadi sebab nanti Allah menjaga hidayah. Anda akan dijaga auratnya untuk terus tertutup gitu ya. Betapa banyak orang yang tidak dijaga oleh Allah akhirnya dibuka auratnya di akhir-akhir hidupnya. Ya, kan ini sesuatu yang luar biasa, menyedihkan. Kalau kita belajar dari para wanita-wanita, saudari-saudari kita yang ada di Gaza itu bahkan tidur itu pakai jilbab, ya menutup aurat tidur itu. Kenapa? Karena seketika ada bom yang datang ke rumah mereka, mereka pingin mati syahid dalam keadaan menutup aurat. Ya, sedangkan kita, karena kita nggak menjaga aurat kita, pada akhirnya apa yang terjadi? Allah nggak jaga hidayah kepada diri kita. Dan betapa banyak orang yang sudah dikasih hidayah menutup aurat, dia lepas hanya dengan alasan stres, punya masalah, itu kan, pengen jadi diri yang sepenuhnya, pengen jadi artis dan seterusnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya. Dan kasus-kasus seperti ini banyak sekali, abang kakak semuanya. Ya. Bahkan di satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, peganglah sunnahku, gigit seperti kalian menggigit dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang paling belakang itu ada beberapa ya, kanan kiri itu gigi yang paling kuat menggigit. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi-gigi geraham kalian. Itu maksudnya betul-betul kita tuh diminta untuk menjaga Allah, menjaga agama ini sebaik-baiknya.
supaya Allah juga menjaga kita, ya, supaya Allah menjaga keistiqomahan kita, hidayah kita. Karena hidayah itu sangat mahal. Nanti satu saat mungkin kita bahas, misalnya bagaimana perjalanan sahabat Salman Al-Farisi, ya. Pernah baca kan ya? Sahabat Salman Al-Farisi itu kan mencari hidayah itu sampai kemana-mana itu. Bertahun-tahun gitu ya, sampai dengan ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian apa, dia sempat dari Majusi pindah ke Nasrani dulu kan, sampai dia datang ke beberapa pendeta, kalau nggak salah 4 pendeta, yang pendeta-pendeta itu memberikan petunjuk sampai akhirnya beliau datang ke kota Madinah, ya. Dan mana ini Nabi yang saya tunggu-tunggu, kan nggak datang-datang. Ternyata satu saat kemudian dia baru dengar ada seorang yang hijrah ke Madinah, dan disitulah beliau meneliti gitu. Oh, ini seperti yang dikatakan sama guruku, pendeta Nasrani sebelumnya. Ternyata betul ada cap kenabian di punggung Rasulullah, dipeluk sama Salman Al-Farisi itu sampai nangis, ya Allah, aku bertahun-tahun mencari hidayah, mencari kebenaran, dan akhirnya ditemukan dengan Rasulullah SAW yang membawa risalah kebenaran itu. Jadi para abang kakak semuanya, kalau hati Anda tergerak untuk ngeklik link Zoom ini di saat kita lagi males gitu ya, itu berarti Allah ingin menjaga kita dengan link Zoom satu doa ini. Kalau tiba-tiba kita itu ingin sekali datang silaturahim ke sahabat kita yang mungkin udah lama sekali kita tidak pernah jumpa. Aku kok pingin ya datengin dia ya. Ternyata ketika datengin dia, banyak sekali ibroh pelajaran hikmah yang dia nasihatkan kepada kita. Oh, berarti Allah ingin menjaga hidayah kita dengan kita rindu dengan sahabat kita. Kok saya rasanya hari ini tuh pengen sekali ya baca surat Al-Kahfi, saya pengen sekali baca Quran ya. Maka pada saat itu berarti Allah sedang menjaga hidayah kita. Ya, sebuah hidayah yang mahal, yang bahkan tidak diberikan kepada paman Rasulullah SAW sekalipun. Ya, jadi paman Rasulullah itu begitu besar jasanya kepada Rasulullah, tapi di akhir-akhir hayatnya ternyata paman Rasulullah ini juga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada satu kata dari Ibnu Rajab Al-Hambali, balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Dan inilah salah satu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat, ya, ini ada satu kata-kata dari sebagian salaf, ya, bahkan aku dapat menemui pengaruh jeleknya pada akhlak pembantuku. Ya, dan aku juga tahu pengaruhnya terhadap hewan tungganganku. Jadi ketika kita bermaksiat, ternyata pengaruhnya itu kepada akhlak pembantu kita, bahkan akhlak pasangan kita, bahkan kepada peringai buruk dari tunggangan kita. Jadi salafus saleh itu kalau misalnya untanya atau kudanya itu nggak bisa dikendalikan, maka mereka selalu bertanya, apa ya maksiatku kemarin? Apa maksiatku tadi mana? Ya. Karena dia tahu bahwa semua itu adalah pengaruh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa Ana sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus pada diri saya dan keluarga, ya. Bagaimana kita bisa menjaga Allah, ihfazillah yahfazka, dan Allah akan menjaga kita insya Allah. Ada 5 penjagaan tadi, mudah-mudahan semua itu betul-betul kita dapatkan, karena sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.